Assalamualaikum, halo teman-teman, salam bahagia dan sehat selalu. Kali ini kita mau roasting biji kopi Ciwidey. Buat teman-teman yang mau belajar buat roasting biji kopi, silahkan disimak videonya dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana proses roasting atau sangrai biji kopi. Seperti biasa dengan menggunakan kopi Ciwidey dengan ukuran 6 atau 7. Oke, fisiknya seperti ini ya teman-teman. Kenapa sih yang kita roasting Arabica? Terus kenapa sih Arabica begitu spesial? Karena kopi Arabica semakin menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kopi unggulan ya teman-teman, baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Setiap kopi saat pengolahan memiliki teknik dan rasio yang berbeda-beda, tergantung standar resipi yang diatur oleh setiap perusahaannya masing-masing. Lanjut kita timbang aja karena kita membutuhkan 4 kg. Jadi kita timbang aja ya teman-teman sebanyak 4 kg. Ini nggak jadi patokan ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan 4 kilo? Itu tergantung daripada si drum pembakaran saat proses roasting. Karena yang kita punya ini kemampuannya sampai 5-6 kg. Jadi kita masukinnya di bawah dari kapasitas drum ya teman-teman, yaitu 4 atau 5 kilo. Lanjut kita timbang aja sampai 4 kilo. Dan saya mau kasih tahu nih buat teman-teman, apapun yang namanya perubahan pasti bisa jadi rasanya nggak enak. Begitu juga untuk kopi, apalagi sampai menembus pasar global. Kualitas dan aksata ini menjadi salah satu kunci, karena proses yang dilalui untuk mendapatkan kualitas ini kadang kerap dilewatkan. Padahal proses ini tak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita cek bagian-bagian penting seperti ini. Developmentnya kita jalankan, kita bersihkan filter. Filter ini filter blower, yaitu kipas pendorong suhu panas yang akan membuangnya keluar. Karena sistem ini adalah sistem otomatis atau sistem teknologi digital dan sistem terbaru. Jadi walaupun kita sangrai biji kopi ya teman-teman, mesin ini tidak akan mengeluarkan asap atau limbah. Otomatis masing-masing akan terpisah ke bagiannya masing-masing. Nah, ini bagian kulit ari akan turun ke bawah teman-teman. Setelah itu pembuangan udara panas ke atas ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus belajar untuk menjaga kualitas. Teman-teman juga harus mengedepankan development kerja, seperti mengecek kebutuhan kerja agar apapun yang menghambat pekerjaan itu tidak akan kita rasakan ya teman-teman. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar. Kita cek juga ini adalah korek untuk membakar gas, membakar kompor yang ada di dalam tabung ya teman-teman. Lanjut kita siapkan wadah untuk menaruh biji kopinya dan kita masukkan ke batch atas ya teman-teman, cover. Dan kita lanjut timbang karena yang kita proses penimbangan ini sampai banyak ya teman-teman, karena kita akan roasting sebanyak 460 kilo untuk operasional Aksata.
Oh iya teman-teman, kopi yang kita gunakan ini kopi green bean atau kopi hijau yang akan kita proses roasting. Kita tuh menanamnya sendiri loh teman-teman, mulai dari proses pembibitan, proses pemeliharaan dan budidaya kopi arabica, proses penyemaian dan pembibitan kopi, penanaman dan pemeliharaan kopi, pemangkasan tajuk kopi, dan yang paling penting adalah pemanenan buah kopi, pemilihan agar bisa lanjut dalam proses pengeringan atau penjemuran. Dari semua yang saya sebutkan, ini adalah proses natural ya teman-teman. Oke lanjut, kali ini biji kopi sudah masuk di feed pot. Kita masukkan ke feed pot yang bentuknya seperti corong. Ini akan secara otomatis dengan sistem penghisap biji kopi untuk memasukkan ke mesin roasting. Biasanya sih ia cenderung diterapkan pada mesin roasting kapasitas besar seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dia masuk, dia akan melalui proses barrel, yaitu pemanggangan melalui drum yang berputar. Pada bagian ini ya teman-teman, proses pemanasan kopi green bean sedang berlangsung. Sistem pemanas akan menyalurkan panas dan selanjutnya didistribusikan secara meretas pada bagian barrel. Secara otomatis bagian dalam dari barrel akan berputar agar kopi green bean terpanggang menyeluruh pada ruang tertutup ini. Oke teman-teman, nah itu yang jendela kaca ya teman-teman, namanya observation window, agar kita bisa melihat sejauh mana proses pemanasan kopi green bean berlangsung. Next, ini adalah control panel, bagian yang berfungsi untuk mengatur secara menyeluruh proses menyangrai biji kopi dari mulai durasi sistem pemanas hingga tahap pendinginan kopi. Jadi semua sistem ada di sini ya teman-teman, tombolnya. Di sini ada tombol dust collecting fan, ada tombol cooling plate, ada tombol mixing shovel, dan ada juga tombol heating system. Masing-masing tombol mempunyai fungsi ya teman-teman. Di sini ada seperti dust collecting fan, yaitu menciptakan angin untuk mendorong ampas kulit kering selama proses roasting menuju dust collector melalui pipa yang terhubung ke barrel. Dan juga ada cooling flat, tempat biji kopi yang sudah dipanaskan melalui tahap proses pendinginan untuk menstabilkan suhu biji kopi. Nah ini adalah blower, yaitu membuang suhu ke atas ya teman-teman. Selanjutnya yaitu heating system, sistem pemanas umumnya pada bagian bawah mesin roasting seperti ini. Ini adalah sistem pengaduk atau mixing shovel. Seperti ini teman-teman, di bawahnya ada sistem pendingin supaya suhu keseluruhan biji kopi stabil hingga akhirnya masuk pada tahap kemas. Oke teman-teman, karena tombolnya belum kita gunakan, kita matikan saja teman-teman, karena masih proses pemanggangan berlangsung. Kita nyalakan saja lampunya untuk penerangan ya teman-teman. Untuk melihat ini yang saya putar adalah development kopi. Jadi untuk mengecek warna dan juga aroma biji kopi. Setelah kita cek developmentnya dan menempuh 13 menit dan dengan suhu 220 derajat, artinya sudah siap kita buka ya teman-teman, agar bisa masuk melalui proses mixing shovel ya teman-teman, yaitu pengaduk yang terintegrasi untuk mengayak biji kopi selama proses pendinginan. Seperti ini teman-teman. Di bawah sini juga teman-teman ada proses dust collecting fan, yaitu menciptakan angin untuk mendorong ampas kulit kering selama proses roasting menuju dust collector melalui pipa yang terhubung ke barrel. Oh iya teman-teman, kalau kualitas biji Ciwidey memang nggak perlu diragukan lagi, bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Tanya itu teman-teman, karakteristik hingga aroma khas dan unik dari kopi Ciwidey ini menjadi nilai plus tersendiri.
Biji kopi Ciwidey dinilai mampu menjadi kualitas terbaik. Tanaman kopi ini ditanam dan tumbuh di suhu nan sejuk di ketinggian 1200 sampai 1300 mBPL. Membuat cita rasa yang diciptakan pun tak kalah lezat ya teman-teman. Kopi Ciwidey ini mempunyai rasa rempah yang sangat kaya dan aroma khas. Ada sensasi harum kacang, wangi bunga, buah dan cecapan palm sugar serta sedikit herbal. Oke, ini adalah proses pemasukan biji kopi ke dalam wadah. Untuk selanjutnya melalui proses grinder ya teman-teman, yaitu proses penggilingan biji kopi menjadi bubuk. Kita sisihkan juga bila ada biji kopi yang hitam ya teman-teman. Hasilnya seperti ini biji kopinya. Warnanya juga bagus ya teman-teman, brown, dan bisa diproduksi. Nah teman-teman, ini adalah proses seal atau sealing yang berfungsi untuk menutupi pori-pori lapisan yang masih terbuka. Lapisan yang telah ditutup dengan proses sealing dapat meningkatkan kekerasan permukaan plastik agar bisa tertutup rapat dan rapih seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi proses packagingnya dan sudah bisa diproduksi massal ya teman-teman, dan sudah bisa didistribusikan ke masing-masing outlet ya teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.